Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang di modul Mengenal Diri Sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang identitas kita. Masa remaja adalah masa ketika kita mulai membentuk identitas unik kita sendiri. Hanya dengan memahami diri sendirilah, kita dapat membuat keputusan yang tepat tentang cara berpikir, berperilaku, dan berhubungan dengan orang lain yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian kita. Apakah Bapak dan Ibu Guru pernah menemukan peserta didik yang merasa tidak percaya diri atau cenderung meniru gaya hidup orang lain? Yuk kita mengunjungi Bapak Muhammad Irawan dari SMP Negeri 1 Ajangale Bone untuk melihat apa yang sudah dilakukannya dalam membantu peserta didik mengenali nilai-nilai pribadi dan ciri-ciri unik identitasnya. Identitas kita merupakan gabungan dari segala hal yang membentuk siapa diri kita. Identitas kita tidak hanya mengacu pada ciri-ciri fisik, tetapi juga hal-hal yang tidak terlihat dan membuat kita unik. Seperti nilai-nilai kepercayaan, sikap, dan kualitas diri kita, termasuk gender, etnisitas, dan lain-lain. Masa remaja adalah masa di mana kita membentuk identitas unik kita. Semua orang memiliki identitas unik yang harus dihargai. Memiliki kelemahan tidak menjadi masalah jika kita berkomitmen untuk memperbaiki diri kita sendiri. Siapa saya? Saya siapa? Siapa kamu? Kamu siapa? Saya. Kamu. Kamu. Kamu? Saya. Identitas mungkin saja menjadi topik yang sensitif bagi sebagian siswa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Guru disarankan untuk mengingatkan para siswa tentang hal berikut. Menghargai perbedaan adalah ketika kita memperlakukan semua orang setara dan saling menghargai, terlepas dari perbedaan yang kita miliki. Mengingatkan bahwa ciri-ciri kepribadian kita adalah apa yang membuat kita unik, dan tidak boleh mengecualikan seseorang karena berbeda dengan kita. Hindari memberikan komentar yang bisa menurunkan kepercayaan diri peserta didik. Misal, komentar terkait dengan latar belakang budaya atau etnis, status sosial, komposisi keluarga, dan lain-lain. Komentar ini bisa memicu perbedaan di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ya, baik, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Jadi, anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengenali identitas dan potensi diri yang ada, baik yang ada pada diri kalian, begitupun dengan pada teman-teman kalian. Bagaimana anak-anakku sekalian, siap? Siap. Anak-anak, pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri bahwa siapakah saya? Kemudian hal-hal penting apa yang ada pada diri saya? Mengapa saya berbeda dengan teman dekat saya? Atau kalian merasa berbeda dengan yang lain? Saya, Pak. Ya, Nanang, silakan. Saya sering merasa kok saya lebih keren dibanding orang lain. Oke, baik anak-anak. Jadi mengenal diri sendiri ini penting agar kita nantinya dapat mengatur diri sendiri. Mengatur diri sendiri adalah kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan kekuatan, nilai, sudut pandang, sifat, kebutuhan, harapan, dan aspirasi kita. Melatih kemampuan mengatur diri sendiri adalah salah satu langkah pertama dalam membentuk identitas kita. Ada yang kenal dengan tokoh ini? Oke, baik, Reski, silakan. Lionel Messi, Pak, pemain sepak bola dari Argentina. Luar biasa teman kita, beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya ada yang kenal dengan tokoh ini? Oke, Vini, silakan. Najwa Shihab, Profesinya? sukses di bidang jurnalistik. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan buat teman kita. Ya, bagus sekali anak-anak. Betul, ini adalah orang yang terkenal, yang memiliki keterampilan, latar belakang,
kegemaran, dan keyakinan yang berbeda dengan yang lain. Ini adalah contoh dari konsep identitas, di mana seseorang dapat memiliki kepercayaan yang berbeda dengan yang lain. Ketika kita masih bayi dan anak-anak, orang tua dan keluarga kita melakukan segalanya untuk kita. Mereka memutuskan apa yang terbaik untuk kita, termasuk apa dan kapan kita harus makan, bagaimana kita harus berpakaian, kewajiban budaya apa yang harus kita patuhi, dan seterusnya. Ketika kita memasuki masa remaja, kita mulai membentuk pendapat dan membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Ini semua adalah contoh dari proses pengembangan identitas. Semakin mereka mengenal diri dan identitasnya dengan baik, maka mereka akan semakin nyaman dengan dirinya. Dan itu akan membantu mereka saat harus membuat keputusan dalam hidup. Baik anak-anak, setelah melewati kegiatan 1 dalam mengenali identitas masing-masing, apakah kalian sudah mampu melihat perbedaan nilai-nilai yang ada pada diri kalian dan orang lain? Misalnya kebijaksanaan, kepercayaan, dan lain-lain. Oke, silakan Firda. Saya melihat adanya perbedaan dari masing-masing teman. Baik, bagus sekali. Jadi anak-anak, menghargai perbedaan adalah ketika kita memperlakukan semua orang secara setara dengan rasa saling menghargai, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian untuk lebih mengenali nilai-nilai yang ada pada diri kalian dan orang lain. Oke, dari tugas yang saya bagikan tadi yang sudah kalian kerja, apakah kalian sudah mampu menunjukkan satu kepribadian dari diri kalian? Saya Pak, baik hati. Saya Pak, humoris. Saya Pak, bijaksana. Saya Pak, disiplin. Saya Pak, cukup sabar. Iya Pak, sabar menghabiskan makanan. Ya, nilai-nilai yang mereka pilih adalah penting untuk mengidentifikasi siapa mereka hari ini. Namun seiring waktu, mereka akan banyak ditempa pengalaman hidup, pijakan hidup yang tentu akan merubah nilai-nilai yang mereka pegang hari ini. Ingat, selalu kritis pada diri sendiri, karena musuh terbesar kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jujur dan selalu berkomitmen untuk selalu memperbaiki diri sendiri, dan bantu kamu untuk selalu jadi yang terbaik versi dirimu. Jadi, karya apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan terkait dengan identitas saya? Ingatlah, untuk membentuk identitas unikmu, maka kenalilah nilai-nilai dan ciri-ciri kepribadianmu sebaik mungkin. Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat.